Pagi ini sarapannya nasi goreng ya, yang di tengah-tengah itu ayam. Terus minumnya jahe kraton, dan itu ada nugget. Nanti insya Allah yang nasi putihnya pakai nugget, yang nasi goreng ya lauknya itu ya. Mari makan ya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi beli 2 gratis 1 ya, pas lagi promo. Ini sebenarnya 6.500, karena pas lagi promo jadi 4.300. Jadi bunda itu paling seneng ya kalau pas lagi promo, apapun pokoknya kalau lagi promo ya bunda beli, meskipun kadang-kadang nggak butuh ya. Ya mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Pak Saimin menanyakan mengenai pantatnya itu luka, sudah bertahun-tahun nggak sembuh, sudah dibawa ke dokter, sudah kemana-mana masih belum sembuh. Itu kalau dari sisi akhlak apakah yang harus saya perbaiki? Jadi kalau di pantat itu sampai ada luka, itu disebabkan emosi yang dipendam yang berhubungan dengan menyuruh orang. Nah, saya nggak tahu ini Pak Saimin itu menyuruh siapa. Misalnya menyuruh istri disuruh mengerjakan sesuatu terus nggak mampu atau nggak mau. Nah, Pak Saimin itu marah, tapi marahnya disimpan. Benar apa enggak, Pak? Nah, cara penyembuhannya ya, Pak ya, kalau pingin pantatnya tuh sembuh dari lukanya, mulai sekarang berjanji nggak ngulangi kalau menyuruh-nyuruh, entah itu kepada istri atau anak, tidak pakai emosi yang disimpan. Kalau mereka itu nggak mampu atau nggak mau, ya sudah, nggak perlu emosi yang disimpan. Jadi kalau sering menyuruh pasangannya atau anaknya, terus anaknya atau pasangannya nggak mau mengerjakan, terus marah, tapi marahnya disimpan. Nah, lama-lama itu yang kena pantatnya, Pak. Jadi pantat itu tempat untuk duduk ya, untuk nyantai. Nah, santai itu berhubungan dengan nyuruh-nyuruh. Jadi kalau ingin sembuh, berjanji pada Allah, nggak ngulangi, tobat, mohon ampun di titik kesalahannya, baca istighfar, dan mohon diberikan kesembuhan. Insya Allah luka di pantatnya itu secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah. Jadi kalau ingin sembuh, nggak kumat lagi, kalau sudah berjanji pada Allah nggak ngulangi, ya jangan ngulangi. Jadi kalau menyuruh-nyuruh, kalau si istri atau si anak nggak mau atau nggak mampu, nggak usah emosi yang disimpan. Insya Allah pantatnya yang selama ini luka, insya Allah sembuh. Ini ada pertanyaan, sama-sama menyimpan marah tapi hasil sakitnya beda. Itu bagaimana cara melihatnya? Jadi kalau sakit pinggang itu juga dari marah yang disimpan, kanker, stroke, jantung bengkak. Tapi itu dengan siapa marahnya, seberapa besar, kontinu apa enggak, dan gandeng dengan apa. Nah, itu yang menentukan. Jadi kalau ada orang ya hampir tiap hari marahnya tuh enggak begitu tinggi ya, tapi hampir tiap hari, dan marahnya itu disimpan dan suka menceritakan aib pasangannya, biasanya nanti sakit pinggang. Kalau marahnya itu disimpan, gandeng dengan egois dan iri, nanti ke kanker. Kalau marahnya disimpan, egois, dan merasa bangga dengan apa yang dimiliki, nanti ke jantung bengkak. Kalau menyimpan marah, egois, ada keinginan untuk membalas itu sangat kuat, terus merasa lebih mampu,
itu insya Allah ke stroke yang berat. Jadi yang sampai menceng ya, rasanya tuh sampai menceng, tangannya tuh kaku. Kalau stroke ringan, kalau dokter itu mengatakan stroke ringan berarti orang itu sering menyimpan marah, merasa mampu, lebih mampu, ada egois, tapi tidak ada keinginan untuk membalas. Jadi sudah menyerah duluan lah istilahnya. Jadi keinginan untuk membalas itu gak ada, tapi hobinya marah, sering menyimpan marah. Jadi marah yang disimpan lebih banyak daripada marah yang dikeluarkan. Tidak ada keinginan untuk membalas, merasa lebih mampu, ada egois, nah itu stroke ringan. Nah, stroke ringan itu bukan berarti ya cepat sembuh ya. Kalau dokter mengistilahkan stroke ringan itu ya lemas itu ya. Itu tidak ada keinginan untuk membalas. Kalau di jantung bengkak itu menyimpan marah, egois, merasa bangga dengan apa yang dimiliki. Itu bedanya. Jadi kalau di sakit pinggang itu ya marahnya nggak terlalu tinggi, tapi hampir tiap hari marah pada pasangannya dan suka menceritakan kekurangan pasangannya, itu nanti sakit pinggang dan lama-lama nanti bisa menjurus ke batu empedu. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu ya, karena kalau dioperasi ya nanti masalahnya ya jadi banyak ya. Jadi doanya, ya Allah, jika sakit pada pinggangku disebabkan karena aku sering menyimpan marah kepada suamiku, jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ingat ya, doa itu diulang-ulang lagi. Jangan sekali ya, tapi sering. Jadi habis sholat, diulang-ulang doa itu. Insya Allah cepat sekali kok sembuhnya.